Apakah benar Yesus itu mengaku Tuhan, Bang? Yesus itu Tuhan. Tapi memang pertanyaan abang ini kan, Bang, izin. Ini sudah pertanyaan ke 377 kali, Bang, ditanyakan. Sepanjang saya pernah naik ke roomnya Kak Mikana ini. Hari Sabat itu adalah hari penyembahan, ya. Hari penyembahan umat Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yaitu Yod-Heh-Vav-Veh itu, yaitu Yeshua HaMashiach itu. Dan dia berkata, dialah Tuannya. Jadi dialah yang disembah. Kalau Yesus disembah saat itu, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yod-Heh-Vav-Veh. So pasti Bunda Maria dan keluarga besarnya Yesus yang rame-rame menyembah Yesus. Karena mereka paling tahu siapa Yesus dibanding Mikana CS. Logiknya kan begitu. Siapakah yang berkuasa mengampuni dosa? Apakah manusia atau nabi bisa berkuasa mengampuni dosa? No, ya. Memaafkan manusia bisa, tetapi mengampuni tidak bisa. Yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Di Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti bukan cuma Tuhan yang mengampuni dosa, tetapi sesama manusia juga bisa mengampuni dosa. Jangan protes ke saya, tapi protes ke ayatnya tertulis demikian. Maka jika kalian mengatakan bahwa ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Terus saya ingin bertanya ini Mbak, misalnya salah tolong jelaskan, misalnya benar ya tolong dibenarkan kan. Apakah benar Yesus itu mengaku Tuhan, Bang? Iya, Bang. Yesus itu Tuhan. Tapi memang pertanyaan abang ini kan, Bang, izin. Ini sudah pertanyaan ke 377 kali, Bang, ditanyakan. Sepanjang saya pernah naik ke roomnya Kak Mikana ini. Sepanjang kalau masalah Yesus mengaku Tuhan, banyak dia mengaku dia adalah Tuhan, ya Bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku dia adalah Tuhan, ya Bang. Benarkah di Yohanes 13:13 Yesus mengaku Tuhan? Nah, sebenarnya kalau benaran ayat ini tertulis seperti itu dan Yesus memang mengakui seperti itu, pasti persoalannya udah selesai. Lebih 20 abad Kristen tak perlu kebelepotan ketika menjawab ini. Kenapa di ayat Yohanes 13:13 di edisi bahasa Indonesia terbitan LAE, kamu menyebut aku guru dan Tuhan? Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, di sini ada kata Tuhan. Jadi seolah-olah Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tapi mari kita cek di terjemahan bahasa Inggris. Ternyata di semua terjemahan tidak ada satupun yang beridiom Tuhan atau God. Ya, Net Bible di sini juga menyebutkan kata teacher and Lord. Lord itu artinya Tuhan, bukan God ya, bukan Tuhan. Kemudian NASB juga sama. Ya, di sini juga menggunakan kata teacher and Lord, bukan guru dan Tuhan, tapi Tuan ya. Kemudian HCSB juga sama ya, teacher and Lord. Kemudian LIB NIV juga sama ya, termasuk ke GV juga sama. Jadi semua di sini sepakat menggunakan kata teacher and Lord, guru dan Tuan, bukan Tuhan. Tuan sama Tuhan sama enggak? Ya, semua yang waras pasti paham lah ya, beda antara guru dan Tuhan. Tuhan itu bahasa Inggrisnya God, sedangkan Tuan yaitu lebih umum. Tuan Takur, Tuan Tanah, ya Tuan Kades, Tuan Presiden, Tuan. Tapi bayangkan kalau presiden disebut Tuan Presiden, disebut Tuhan Presiden, ya kan? Apa kabar Tuhan? Nah, kacau ya. Jadi pernyataan bahwa di Yohanes 13:13 Yesus mengaku dirinya Tuhan, jelas ini tidak terbukti karena di terjemahan LAI saja kata Lord diterjemahkan sebagai Tuhan, padahal harusnya Tuan. Di versi original teksnya juga kalau kita cek itu menggunakan kata kurios. Ya, kurios ya, bukan theos ya. Jadi kurios itu bermakna
Lord bermakna Tuan, Gusti, Kanjeng, Junjungan ya. Tidak bermakna Tuhan Sang Pencipta. Jadi gugur ya, silakan dibantah kalau memang Anda merasa bahwa di Yohanes 13:13 Yesus mengaku Tuhan. Andai kata Yesus mengaku Tuhan di Yohanes 13:13, di masa itu Yesus sudah mengaku Tuhan, pasti orang yang pertama menyembah Yesus adalah keluarganya. Maria, Yakobus, Yusuf, Simon, ya, Yudas, mereka menyembah Yesus paling dulu deh ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu siapa Yesus dibanding dengan siapapun. Nyatanya tidak ada menyembah Yesus di masa itu, terutama keluarganya. Berarti ngarang-ngarang aja kalau disebut bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan, dan ya karena memang tidak terbukti. Dan Yohanes 13 ayat 14. Saya bacakan ya Bang ya. Yohanes 13 ayat 14. Ayat 14 ya Bang. Nih Bang. Oke, saya sabar tunggu. Iya Bang, saya baca ya Bang. Jadi, ini Tuhan Yesus yang berbicara ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke Bang? Itu satu. Oke, sekarang kita merecek dari Yohanes 13, 14 dan seterusnya ya. Jangan berhenti di Yohanes 13, 14 ya. Dari 13 tadi kamu menyebut aku guru dan Tuhan, yang sudah saya sampaikan. Artinya tadi Tuhan ya, bukan Tuhan atau God ya. Dan katamu tidak itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang artinya Tuhan ya, sekali lagi Tuhan, bukan Tuhan dalam arti God. Di 13:14 di sini makin menjelaskan ya. Ini Tuhan seperti yang kita pahami apa Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, jadi Yesus membasuh kaki murid. Aku adalah Tuhan di sini ya. Tuhan di sini. Kira-kira guru membasuh kaki muridnya, kira-kira Tuhan dalam arti God atau Tuhan? Silakan Anda pahami sendiri ya. Dan gurumu ya. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Berarti Yesus mencontohkan, Yesus menjadi teladan agar murid-murid juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kira-kira murid ini mencontoh Tuhan atau mencontoh Tuhan? Meneladani Tuhan atau meneladani Tuhan? Ya, silakan Anda simpulkan sendiri ya. Dari narasi ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Oke. Terus kita lanjut ke 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Saya ulangi, Yohanes 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba, abdi ya, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Di sini tuannya enggak? Tuan Lord ya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya ya. Jelas ini ada hamba, relasi hamba dan tuan dengan hamba dengan tuan. Jelas ya. Ya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika melakukannya. Jadi murid-murid diajari oleh Yesus untuk melakukan sesuatu yang diteladankan atau dicontohkan, jadikan panutan ya oleh murid. Siapa? Yes. Kira-kira Tuhan apa Tuhan nih? Masih kurang jelas? Iya, saya nggak menafsir ya, tapi saya hanya menyampaikan, menekankan supaya sahabatku muslim bisa memahami ini kira-kira Tuhan apa Tuhan nih. Dan di sini jelas-jelas ya di Yohanes 13:16 yang tidak dibaca oleh penginjil tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Kalau memang Tuhan harusnya mengatakan sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari Tuhannya. Harusnya ya. Sebagaimana di Yohanes 13:13 tadi, 13:14 ya. Buktinya di 13:16 masih satu konteks, masih satu pembicaraan, masih satu tema. Mereka di sini justru disebut seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, bukan Tuhan. Jelas? Oke, kita lanjut. Yang kedua Bang, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Siapakah yang berkuasa mengampuni dosa? Apakah manusia atau nabi bisa berkuasa mengampuni dosa? No, ya. Memaafkan manusia bisa, tetapi mengampuni tidak bisa. Yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa, dia berkata dia berkuasa.
yang sering mereka jadikan ayat untuk menyebut bahwa Yesus kuasa mengampuni dosa adalah Lukas pasal 7 ayat 4. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sahabat, hati-hati, perhatikan kalimat di sini. Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Tidak mengatakan dosamu telah kuampuni. Kalau Yesus yang mengampuni, harusnya bahasanya tidak seperti ini. Bukan dosamu telah diampuni, tapi dosamu telah kuampuni. Dosamu telah kuampuni, berarti yang mengatakan itu, yang mengampuni itu adalah Yesus sendiri. Tetapi di sini dosamu telah diampuni. Kalimat pasif berarti sebuah berita informasi kepada perempuan itu. Nah, contohnya seperti ini. Orang berhutang kepada saya 10 juta misalnya. Namanya misalnya Pak Budi. Terus Pak Budi ini saya perhatikan dia tidak melunasi karena dia sedang dalam kesulitan. Tapi orangnya baik, luar biasa ya. Dia hubungan silaturahimnya juga baik. Tapi memang dia betul-betul kesulitan tidak mampu melunasi utangnya. Terus saya mengutus seseorang, katakanlah Iwan. Wan, tolong sampaikan ke Budi, tidak usah memikirkan utangnya ya. Utangnya telah dilunasi. Kan gitu ya. Jadi Iwan dia diutus untuk menyampaikan kepada Pak Budi bahwa utangnya telah dilunasi. Yang melunasi siapa? Apakah Pak Iwan? Tidak. Dia hanya menyampaikan kabar sebagaimana yang saya perintahkan kepada dia untuk mengatakan kepada Pak Budi. Analogi yang saya sampaikan ini berdasarkan kesaksian Yesus sendiri di Yohanes 12:49. Mari kita dengarkan kesaksian Yesus. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, dari sini cukup jelas bahwa Yesus itu mengatakan bukan berdasarkan maunya sendiri, bukan kekuasaannya sendiri, kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Tuhan yang mengutus Yesus. Bapa yang mengutus Yesus itulah yang mau menyampaikan bahwa dosamu telah diampuni. Siapa yang memerintahkan Yesus mengatakan itu? Bapa yang mengutus Yesus. Tapi ada sahabat yang menarik soal dosa, soal mengampuni dosa. Ternyata bukan hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Silakan buka di Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu ini siapa? Tuhan? Bukan. Ini adalah murid. Ya, domba-dombanya Yesus. Orang-orang Israel yang digembala oleh Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti bukan cuma Tuhan yang mengampuni dosa, tetapi sesama manusia juga bisa mengampuni dosa. Jangan protes ke saya, tapi protes ke ayatnya tertulis demikian. Maka jika kalian mengatakan bahwa hanya Tuhan yang kuasa mengampuni dosa, ternyata di ayat kalian, di kitab kalian tertulis dengan jelas bahwa ya pengampunan dosa bukan hanya dilakukan oleh Tuhan, tetapi manusia, murid-murid Yesus, jemaat Yesus, domba-domba Yesus juga bisa mengampuni dosa. Bukan kata saya, tetapi kata kitab kalian. Puasa. Yang ketiga bang, dia Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata bang, ya hari Sabat itu adalah hari penyembahan, ya hari penyembahan umat Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yaitu Yod-Heh-Vah-Veh itu, yaitu Yeshua HaMashiach itu. Dan dia berkata, dialah Tuannya. Jadi dialah yang disembah. Nah ini mari kita periksa ayatnya. Benar enggak Yesus adalah Tuhan pada hari Sabat? Menurut saya ini kasusnya sama dengan Yohanes 13:13. Guru dan Tuan tapi diubah menjadi guru dan Tuhan. Kalau baca di Matius pasal 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Padahal kalau kita periksa versi Inggris jelas-jelas tertulis for the Son of Man is Lord of the Sabbath. Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan ya. Lord bukan God. Kalau Tuhan masa iya khusus di hari Sabat. Ya, hari lain gimana? Mana ayatnya Yesus disembah saat itu? Ya, buktikan mana ayatnya.
Nah, kalau disembah pada hari Sabat harusnya ada ya, harus ada buktinya. Ini loh benar-benar Yesus disembah pada hari Sabat kalau memang dia diimani sebagai Tuhan saat itu ya. Kalau Yesus disembah saat itu, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yod He Vav He. So pasti Bunda Maria dan keluarga besarnya Yesus yang rame-rame menyembah Yesus karena mereka paling tahu siapa Yesus dibanding Mikana CS. Logiknya kan begitu. Ada nggak ayatnya Yesus disembah pada hari Sabat? Ngarang baemu ya. Terus Yesus mengaku dirinya, ada nggak bahwa dia mengaku aku ini adalah Yod He Vav He, Elohim yang menjelma dalam rupa manusia, Tuhan yang diimani Israel. Kalau Yesus adalah seorang yang lahir dari Bani Israel, hidup dalam tradisi agama Yahudi, hukum-hukum yang dijalankan adalah Torah, tanah, kitab Musa ya, kitab para nabi yang terdahulu. Lalu pada masa itu mereka menyembah Yod He Vav He yang tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Harusnya ada dong ayatnya ya. Ada nggak Yesus mengaku dirinya, aku ini Yod He Vav He loh? Ada nggak ya? Atau yang senada yang mirip-mirip dah, yang ada nggak? Jadi ini yang begini ini sahabat ya. Jadi kalau Oten itu menjelaskan doktrin, dogma, itu biasa melampaui apa yang tertulis. Yang tertulis A, yang ditafsir Z. Ya. Dari poin-poin tadi menunjukkan bahwa setiap jawaban dari penginjil, ya ketika ditanya ada nggak Yesus mengaku dirinya Tuhan, ini temannya Mikana ini satu persatu menimbulkan pertanyaan baru, bahkan bertentangan dengan ayat di kitab yang mereka imani. Artinya apa? Kalau dikasih ayat, baca baik-baik, pahami, cermati, analisis, maka satu persatu doktrin mereka akan gugur dengan sendirinya menggunakan kitab yang mereka imani. Yang kokoh hanya satu, yaitu cukup imani saja. Itu jelas paling kokoh ya, yang membuat mereka lestarikan ya. Prinsipnya jangan dinalar, jangan ditanyakan. Tuhan ngasih akal untuk percaya saja, jangan dipakai untuk berpikir sehat. Karena terkait keyakinan cukup modal, imani saja, kelar hidup loh. Jadi itu yang bisa saya ulas sahabat. Bagi yang ingin membantah, bagi ingin menjelaskan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Tentu saja santun, nggak usah ngamuk-ngamuk, biasa aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan. Bagi sahabat saudaraku muslim yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, beri dukungan. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari perlawanan, penolakan terhadap anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.